Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Untuk mengatasi konflik sosial di Kabupaten Kota Waringin Timur, pemerintah daerah setempat menyiapkan rancangan peraturan daerah. Regulasi tersebut saat ini memasuki tahap konsultasi publik dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur membekuk 20 orang tersangka kasus tindak pidana narkoba. Mencegah penyalahgunaan, barang bukti narkoba jenis sabu senilai ratusan juta rupiah itu dimusnahkan. Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Haji Agustiar Sabran menghadiri acara Halal Bihalal Kebangsaan bersama jajaran pemerintah Provinsi Kalteng, Forkopimda, Dewan Adat Dayak atau DAD, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi keagamaan yang digelar di Aula Jayang Tinggang atau AJT LT2 Kantor Gubernur Kalteng Senin lalu 14 April 2025. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama tim penyusun dari pihak eksekutif menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelesaian konflik pertanahan. Bertempat di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng pada Senin 14 April 2025. Rapat ini menjadi langkah awal dalam menyusun regulasi yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas persoalan agraria yang berkepanjangan di bumi Tambun Bungai. Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Haji Agustiar Sabran menghadiri acara dialog Menteri Sosial bersama pilar-pilar sosial Provinsi Kalteng yang berlangsung di Aula Jayang Tinggang, Kantor Gubernur Kalteng pada Selasa 15 April 2025. Kegiatan ini memperkuat sinergi antar lembaga dalam menangani persoalan sosial secara terpadu. Konsultasi publik rancangan Perda tentang pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik sosial digelar di Aula Kantor Bupati Kota Waringin Timur. Forum ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan termasuk organisasi kemasyarakatan. Konsultasi publik diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyempurnakan substansi Raperda agar bisa mengakomodasi aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Perda ini diharap mendorong terciptanya komitmen bersama dalam menjaga kedamaian, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perselisihan sosial. Nanti setelah konsultasi publik ini, sehingga permasalahan sekecil apapun sudah termasuk di dalam situ bagaimana cara mengatasinya. Sehingga bila terjadi hal-hal yang dalam hal ini misalnya konflik sosial, maka ada dasar hukum untuk penanganan penyelesaiannya. Sehingga harapan kita tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti kita ketahui bersama, kita pernah mengalami masa kelam tahun 2001 dulu, konflik di daerah kita. Dan itu kalau terjadi, itu kita akan mundur 20 tahun lagi ke belakang, itu akan sulit. Jadi mudah-mudahan dengan konsultasi publik ini, apalagi alhamdulillah tadi banyak yang hadir, tentunya dengan masukan saran dari masyarakat itulah yang memperkaya peraturan tersebut. Rancangan Perda ini mendapat dukungan dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah sebagai langkah nyata dalam menciptakan harmoni dan mencegah potensi konflik di daerah. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kabupaten lain dalam membangun sistem penanganan konflik sosial. Kehadiran Raperda ini menunjukkan keseriusan dan keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya menciptakan harmonisasi sosial, mencegah konflik sejak dini, serta memulihkan kehidupan masyarakat pasca konflik secara adil dan bermartabat. Kami juga berharap nantinya Perda ini dapat dijadikan model atau rujukan bagi kabupaten kota lain di Kalimantan Tengah dalam membangun sistem pencegahan konflik sosial, humanis, adaptif, dan berbasis nilai-nilai
lokal. Perda tersebut diharap dapat mampu menjadi dasar hukum yang efektif dalam menghadapi potensi konflik sosial serta menjaga ketentraman dan keharmonisan di tengah masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 20 orang diamankan aparat Polres Kota Waringin Timur. 1 diantaranya adalah perempuan. Mereka ditangkap atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Para tersangka diamankan dalam rentang waktu Januari hingga Maret. Dari tangkapan tersangka, berhasil diamankan 168 bungkus plastik sabu dengan berat hampir 500 gram. Mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti, sabu senilai lebih dari 700 juta rupiah itu dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan dengan dilarutkan ke dalam air yang telah dicampur cairan kimia. Pemusnahan sabu dipimpin Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Zulkarnain. Reski menyebut, langkah yang dilakukan merupakan bentuk komitmen polisi dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kota Waringin Timur. Berlangsung dari Januari sampai dengan Maret, kita sudah berhasil mengamankan 20 tersangka berikut 20 laporan polisi yang ada dengan jumlah tadi yang sudah disampaikan juga 489 gram, 86 dengan nominal apabila diuangkan sekitar 734 juta sekian dan dapat menyelamatkan 2.450 orang apabila dalam 1 gramnya dipergunakan 5 orang. Kami dari sisi penegakan hukum tentunya tidak akan tinggal diam, tidak akan membiarkan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kota Waringin Timur. Polisi menyebut, sabu yang dimusnahkan mampu menyelamatkan lebih dari 2.400 orang dari penyalahgunaan narkoba. Sementara terhadap para tersangka, polisi menjerat mereka dengan ancaman hukuman selama 20 tahun kurungan penjara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Haji Agustiar Sabran menghadiri acara Halal Bihalal Kebangsaan bersama jajaran pemerintah Provinsi Kalteng, Forkopimda, Dewan Adat Dayak atau DAD, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi keagamaan yang digelar di Aula Jayang Tinggang atau AJT LT2 Kantor Gubernur Kalteng Senin lalu 14 April 2025. Gubernur Kalteng Haji Agustiar Sabran menghadiri kegiatan Halal Bihalal Kebangsaan yang diselenggarakan bersama jajaran Pemprov Kalteng, Forkopimda, DAD, serta organisasi masyarakat dan keagamaan. Acara ini berlangsung di Aula Jayang Tinggang, Kantor Gubernur Kalteng pada Senin 14 April 2025. Halal Bihalal Kebangsaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman. Kegiatan ini mengangkat falsafah Huma Betang sebagai simbol kehidupan rukun dalam perbedaan suku, agama, dan budaya yang selama ini menjadi jati diri masyarakat Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh stakeholder untuk mengamalkan nilai-nilai Huma Betang dan Isen Mulang agar semangat kebersamaan dan toleransi terus tumbuh dan terjaga di bumi Tambun Bungai. Ia juga menyampaikan harapan agar seluruh elemen masyarakat senantiasa memberikan dukungan dalam pembangunan daerah ke depan. Turut hadir dalam acara ini Ketua TPPKK Provinsi Kalteng Aisyah Tisia Agustiar Sabran, Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan,
dan Rem 102 PJG Brigjen TNI Wimoko, PLT Sekda Provinsi Kalteng, Haji MK Tema F. Dirun, Bupati atau Wali Kota Sekalteng, serta para tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, organisasi keagamaan, pimpinan perguruan tinggi, perbankan, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal. Kegiatan ini juga diisi dengan tausiah oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya, yang memberikan pesan damai dan semangat kebersamaan dalam bingkai kebangsaan. Tim Liputan, Hayat TV. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Panitia Khusus atau Pansus DPRD Kalteng serta perwakilan pemerintah Provinsi Kalteng. Salah satunya, Pelaksana Harian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkesra Setda Kalteng, Maskur. Fokus pembahasan kali ini adalah penyusunan regulasi untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, baik antar warga maupun antara warga dengan perusahaan besar. Maskur menegaskan bahwa konflik pertanahan di Kalteng sudah berlangsung lama dan cukup kompleks. Ia menyebut selain melibatkan sesama warga, konflik juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar khususnya di sektor perkebunan. Ia berharap perda ini nantinya mampu menjadi rujukan hukum yang adil dan komprehensif dalam menangani sengketa lahan, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kan banyak sekali sengketa tanah, baik antar masyarakat maupun yang kita tahu di Kalteng ini banyak perusahaan perkebunan, yaitu sering berkonflik dengan masyarakat. Itulah di dalam perda ini yang merupakan inisiatif DPRD berusaha mengurailah permasalahan itu, bisa mengatur penyelesaian sengketa dan konflik lahan pertanahan tersebut dengan melalui perda tersebut. Tadi kita belum bisa masuk pada materi karena kami masih perlu membahas dulu draft itu. Jadi draft yang materi-materi yang perlu dibahas dalam perda tersebut kita perlu bahas dulu antara TA dengan kami di Biro Hukum, sehingga nanti pada saat pembahasan itu nanti sudah lancar pembahasannya. Jadi masih tadi kita perlu pendalaman dari draft perda tersebut. Sementara itu, anggota Pansus DPRD Kalteng, Lohing Simon, menyampaikan urgensi percepatan pembahasan raperda tersebut. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan regulasi ini sebelum tahun anggaran 2025 berakhir. Lohing juga menyoroti salah satu kasus besar yang tengah menjadi perhatian publik, yakni konflik pertanahan di kawasan Jalan Badak dan Jalan Hiu Putih Palangkaraya, yang melibatkan sekitar 2.000 sertifikat tanah yang masih dipermasalahkan. Menurutnya, DPRD telah menerima laporan dari kelompok masyarakat, namun menegaskan bahwa tidak ada pansus khusus untuk kasus tersebut. Ia mengaku prihatin karena lembaga yang seharusnya menjamin kepastian hukum seperti BPN belum memberikan kejelasan. DPRD katanya memiliki tanggung jawab moral untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan mendesak pihak berwenang agar segera menyelesaikan masalah tersebut. Kalau Satgas itu kan dibentuk oleh pemerintah daerah dan itu sudah ada. Coba kita kadang ngerti apakah itu jalan atau kada. Ya, kadang ngerti. Nah, jadi sekarang itu adalah membentuk perdanya ya untuk penyelesaian sengketa dan konflik. Nah, jadi kalau berbicara ini penting, sangat penting, nah, sangat mendesak. Tidak bisa dilakukan eksekusi. Nah, ini tugas DPR untuk menanyakan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang untuk bisa menyelesaikan ini. Ya tidak ada lain, mungkin pertanahan, pihak kepolisian yang lebih dominan. Kita hanya tugas kita memfasilitasi. Raperda penyelesaian konflik pertanahan ini diharapkan menjadi solusi sistemik terhadap persoalan agraria yang selama ini merugikan masyarakat.
Dengan dukungan dari eksekutif dan DPRD, peraturan ini diyakini akan memperkuat keadilan agraria dan menjamin perlindungan hak-hak warga Kalteng atas tanah mereka. Tim Liputan, Hayat TV. Acara dialog ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur Haji Agustiar Sabran bersama para pilar-pilar sosial Kalteng. Kegiatan berlangsung di Aula Jayang Tinggang dan menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam menangani berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, stunting, dan dampak bencana. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pilar-pilar sosial merupakan garda terdepan dalam upaya pemerintah menghadapi persoalan sosial. Ia memaparkan bahwa tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,26%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,57%. Namun sebagian besar penduduk miskin masih berada di pedesaan dengan akses pendidikan dan layanan sosial yang terbatas. Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan merata dan berkeadilan, terutama di wilayah desa dan pedalaman melalui program Prioritas Huma Betang Sejahtera. Gubernur juga menyoroti capaian angka partisipasi kasar atau APK bidang pendidikan tahun 2024 yang cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan. APK SD mencapai 106,34, SMP MTS 88,28, dan SMA, SMK, dan MA 86,17. Sementara angka partisipasi murni atau APM, SMA, SMK, dan MA masih di bawah angka 58,05, di bawah rata-rata nasional 64,32. Ia menyatakan dukungannya terhadap program sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari solusi pemerataan akses pendidikan. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam paparannya menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan. Data sosial ekonomi harus bersumber dari satu sistem terpadu, sesuai amanat Inpres nomor 4 tahun 2022. Badan Pusat Statistik atau BPS ditugaskan untuk memastikan konsistensi dan validitas data tersebut. Mensos juga menyoroti perlunya penghapusan ego sektoral dalam pelaksanaan program-program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini diperkuat melalui Inpres nomor 8 tentang optimalisasi penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Maka penekanan Bapak Presiden itu pada dua hal paling penting. Pertama, data. Datanya harus akurat, datanya tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, karena yang kita kerjakan itu diukur secara bersama-sama. Itu yang penting, itu data, kata Presiden. Yang kedua, kemudian program kita itu harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Nggak sendiri-sendiri lagi. Katakanlah yang namanya ego sektoral itu harus dihilangkan. Ya, jadi ego sektoral, kebiasaan untuk kerja sendiri-sendiri itu harus dihilangkan dan diganti dengan pola kerja yang sesuai dengan perintah undang-undang. Terarah, arahnya harus jelas. Kemudian terpadu, terintegrasi antara kementerian dengan pemerintah daerah. Antar semua unsur di dalam pemerintahan itu harus terintegrasi, harus sama langkahnya itu. Nah, baru kemudian yang ketiga berkelanjutan. Maka itu kita harus bisa mengukur setiap tahun berapa keluarga miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu dia bisa graduasi, bisa naik kelas gitu. Harus diukur. Kalimantan Tengah dinilai sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah secara nasional. Melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, upaya pengentasan kemiskinan di wilayah ini diharapkan bisa menjadi model nasional dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Tim Liputan, Hayat TV.
Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.